Assalamualaikum teman-teman. Halo, bagaimana nih kabarnya? Gimana puasanya? Full 30 hari atau masih ada yang bolong nih? Gimana kemarin lebarannya? Pada dapat THR banyak apa sedikit? Oh iya, bagi yang mendapatkan THR jangan lupa ditabung ya teman-teman. Oke, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri ya. Nama ibu Linda Cibia Rahmawati. Ibu adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Cibiru, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik teman-teman, hari ini ibu akan mengajarkan tentang pencegahan kerusakan lingkungan. Pencegahan kerusakan lingkungan yang pertama yaitu erosi. Tahu tidak apa itu erosi? Erosi merupakan salah satu penyebab berkurangnya kesuburan tanah. Dengan terjadinya erosi, tanah yang subur hanyut terbawa arus air laut. Lama-kelamaan tanah menjadi tandus. Tanaman tidak dapat tumbuh di tanah yang dilanda erosi karena di lahan ini tidak cukup tersedianya zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Erosi juga paling mudah terjadi di lereng-lereng bukit. Pencegahan terjadinya erosi yang pertama, penanaman kembali pohon-pohon di atas tanah yang gundul atau reboisasi. Dan tanah yang banyak ditumbuhi pepohonan akan mengurangi terjadinya erosi karena air hujan tidak langsung mengenai lapisan tanah, tetapi akan terhalangi oleh daun-daun dan akar-akar yang berada di tanaman tersebut. Lalu yang kedua, pembuatan terasering atau sengkedan pada tanah yang miring. Kalian sering lihat kan tanah-tanah yang tinggi dan itu ada gundukan-gundukan sampai ke bawah, itu namanya terasering. Lalu yang ketiga, jangan melakukan penambangan pohon di hutan secara sembarangan, atau kita harus melakukan tebang pilih. Lalu yang keempat, pengadaan hutan lindung di lereng-lereng. Kedua, pencegahan abrasi. Teman-teman tahu tidak apa itu abrasi? Abrasi merupakan pengikisan pantai yang diakibatkan oleh gelombang air laut. Abrasi dapat merusak ekosistem pantai. Abrasi juga dapat merusak karang dan menghanyutkan pasir-pasir yang berada di pinggir pantai, sehingga hewan seperti kepiting, kerang, atau pohon kelapa tidak dapat bertahan di sana. Cara pencegahan abrasi yaitu dengan pemasangan beton berbentuk balok atau tabung yang amat berat. Beton ini digunakan untuk memecah ombak atau gelombang air laut. Lalu abrasi juga bisa dicegah dengan melakukan penanaman pohon bakau. Akar tunjang pada pohon bakau yang besar dan banyak dapat berfungsi untuk memecah. Yang ketiga yaitu banjir. Hujan yang terus-menerus tanpa diimbangi dengan sistem drainase yang baik dapat menimbulkan bahaya banjir. Hujan membuat air sungai meluap. Luapan air sungai ini yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar. Luapan air sungai sanggup memutuskan jembatan dan mengikis jalanan aspal. Nah, cara pencegahan untuk terjadinya banjir. Pencegahan banjir yang pertama yaitu penanaman pohon atau penghijauan. Akar pohon membantu menyimpan air di dalam tanah sehingga daya serap tanah terhadap air hujan akan lebih baik. Yang kedua, pembuatan saluran air atau yang bisa dikenal drainase yang memadai akan dapat mencegah terjadinya banjir karena air hujan yang turun dapat disalurkan dengan baik. Jika membuang sampah di sungai atau saluran air lainnya seperti selokan, itu juga dapat membuat terjadinya banjir loh teman-teman. Jadi pencegahan yang ketiga yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau ke selokan. Lalu yang keempat yaitu pencegahan terjadinya longsor. Tanah longsor terjadi di daerah yang miring. Pembangunan di daerah yang
di daerah miring dan di daerah perbukitan dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Banyaknya pohon-pohon yang ditebangi membuat longsor semakin cepat terjadi. Hal ini dikarenakan pohon-pohon dapat mencegah angin yang bisa menimbulkan longsor. Pohon juga dapat menahan longsor karena pohon juga dapat mencegah terjadinya erosi. Cara pencegahan terjadinya tanah longsor yang pertama, menanamkan pohon di daerah yang miring atau di daerah yang rawan terjadi tanah longsor. Karena pohon dapat mencegah angin yang terjadi yang dapat menjadikan tanah itu menjadi longsor. Lalu yang kedua, dapat membuat beton atau tembok tinggi untuk menghalangi terjadinya longsor. Oke teman-teman, jadi kita semua itu harus sama-sama menjaga kerusakan lingkungan, apalagi yang ada di sekitar kita, seperti menjaga pepohonan, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang sampah ke selokan, kita harus ikut serta menanam 1000 pohon yang dianjurkan oleh pemerintah, dan kita juga harus merawat lingkungan di sekitar kita. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.